Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Syah, NIM 191034040, Program Studi Sosiologi pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah tulisan atau sebuah paper mengenai faktor penyebab maraknya pengemis dan anak jalanan di Kota Tanjung Pinang. Teman-teman, apa faktor penyebab maraknya pengemis dan anak jalanan di Kota Tanjung Pinang? Dapat kita jelaskan melalui paper atau tulisan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penyebab maraknya pengemis dan anak jalanan di Kota Tanjung Pinang. Kota merupakan suatu wilayah yang pemukimannya relatif besar, padat, dan permanen, serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Persaingan hidup yang keras di perkotaan membuat mereka yang tidak memiliki keterampilan ataupun tingkat pendidikan yang tinggi akan kehilangan peluang untuk mendapatkan penghidupan sebagaimana mestinya. Kemudian, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka sebagian masyarakat memilih untuk menjadi pengemis. Pengemis adalah sebutan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, dan sebagainya. Fenomena maraknya pengemis dan anak jalanan di Kota Tanjung Pinang juga tidak terlepas dari keadaan ekonomi yang belum pulih seutuhnya pasca negara dilanda oleh pandemi COVID-19. Keadaan ekonomi yang belum pulih membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat berimbas kepada semakin tingginya angka pengemis dan anak jalanan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan primernya. Walaupun ada juga pengemis dan gelandangan yang mengemis karena malas bekerja, bukan karena kesulitan mendapat pekerjaan. Dan juga ada anak jalanan yang turun ke jalanan mengemis hanya untuk membeli sesuatu yang tidak penting, bahkan berbahaya, seperti minum minuman keras dan narkoba. Bagaimana kondisi pengemis di Kota Tanjung Pinang saat ini? Keberadaan pengemis di Kota Tanjung Pinang saat ini cukup memprihatinkan, karena kita temukan dengan mudah di jalanan, terutama di lampu lalu lintas. Ketika kendaraan kita sedang berhenti di lampu lalu lintas, biasanya pengemis mulai menghampiri untuk meminta belas kasihan. Ada juga yang berada di pusat perbelanjaan, taman-taman kota, rumah makan, dan pasar. Berbagai macam cara dilakukan oleh pengemis untuk mendapatkan belas kasihan. Ada yang menjadi manusia silver, yaitu manusia yang mengecat atau mewarnai tubuhnya dengan warna-warna silver ataupun warna merah. Dan juga ada yang berpakaian badut, ada yang mengamen, ada yang sambil menggendong anak kecil dan lain sebagainya. Keberadaan pengemis yang semakin marak di Kota Tanjung Pinang sesungguhnya menjadi pandangan yang kurang baik.
mengganggu kenyamanan saat berkendara dan juga saat makan di rumah makan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam hal ini sebenarnya telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur atau melarang orang untuk melakukan kegiatan mengemis maupun melarang masyarakat untuk memberikan uang kepada pengemis, di mana peraturan ini diatur dalam Pasal 15 Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang untuk memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis dan atau pengamen di fasilitas umum, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di fasilitas umum. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengalap mobil di fasilitas umum. Meminta sumbangan di angkutan umum, rumah tinggal, kantor, dan fasilitas umum tanpa izin tertulis dari instansi terkait. Berikut ini dapat kita lihat beberapa kondisi pengemis dan anak jalanan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Fenomena ini dapat kita jumpai di jalan-jalan maupun di lokasi-lokasi rumah makan ataupun di lampu merah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Berikut ini merupakan analisa faktor penyebab maraknya pengemis dan anak jalanan di Kota Tanjung Pinang. Menurut beberapa penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah merantau dengan modal nekat. Maksudnya adalah kebanyakan orang mungkin dengan kondisi ekonomi yang sulit di daerah asalnya berpikir bahwa jika ia merantau ke suatu tempat atau suatu kota yang maju, maka dia akan mampu untuk mencari pekerjaan dan mencari kehidupan yang layak tanpa membawa modal, baik itu berupa pendidikan, ilmu pengetahuan, ataupun modal usaha. Dia hanya nekat pergi ke kampung orang dan ujung-ujungnya di sana ternyata tidak seperti yang dipikirkannya. Akhirnya dia memilih untuk menjadi pengemis ataupun menjadi gelandangan. Yang kedua yaitu malas berusaha. Orang yang malas berusaha tentunya akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya karena dia malas untuk berusaha, dia lebih memilih untuk melakukan kegiatan mengemis, karena menurutnya mengemis merupakan jalan yang mudah untuk mendapatkan uang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah faktor disabilitas fisik. Mungkin seseorang memiliki kecacatan sehingga tidak mampu bekerja, seperti kelumpuhan ataupun kecacatan fisik lainnya, sehingga dia tidak mampu untuk bekerja seperti manusia yang normal. Akhirnya ia memilih jalan untuk mengemis. Kemudian yang keempat yaitu tidak adanya lowongan pekerjaan. Ini berkaitan dengan faktor yang pertama tadi, yaitu merantau dengan modal nekat. Tidak ada lowongan pekerjaan karena ia pergi ke suatu daerah atau suatu tempat yang ternyata tidak seperti dengan yang dipikirkannya. Ternyata di daerah yang ia kunjungi juga tidak ada lowongan pekerjaan. Akhirnya ia menjadi gelandangan dan mengemis. Kemudian faktor berikutnya adalah mengemis daripada menganggur.
Ia lebih memilih mengemis daripada menganggur karena tidak punya pekerjaan yang lain. Kemudian faktor yang keenam adalah mahalnya harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok yang mahal mungkin mengakibatkan seorang memiliki gaji atau pendapatan yang tidak cukup. Akhirnya ia memilih untuk mengemis atau menjadi gelandangan. Kemudian ada faktor karena terlilit masalah ekonomi. Memiliki masalah ekonomi seperti hutang piutang namun tidak memiliki pekerjaan yang tetap, akhirnya membuat seseorang memilih untuk mengemis atau menjadi gelandangan. Kemudian ada juga faktor karena ikut-ikutan saja. Mungkin di lingkungannya atau di keluarganya banyak yang mengemis, sehingga ia juga berpikiran untuk ikut menjadi pengemis. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berkeinginan untuk menjadi pengemis ataupun gelandangan. Kesimpulannya adalah ternyata banyak faktor yang mempengaruhi masih maraknya keberadaan pengemis dan anak jalanan di kota Tanjung Pinang. Di antaranya, tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, faktor sosial budaya, rendahnya harga diri, sikap pasrah pada nasib, kesenangan menjadi pengemis. Selain itu, ada juga faktor lain seperti merantau dengan modal nekat, malas berusaha, disabilitas fisik, tidak adanya lapangan pekerjaan, mengemis daripada menganggur, mahalnya kebutuhan pokok, terlilit masalah ekonomi yang akut, serta faktor ikut-ikutan saja. Pemerintah seharusnya bekerja lebih optimal lagi dalam menangani masalah kemiskinan yang merupakan penyebab utama maraknya mengemis di kota-kota besar. Menekan angka kesenjangan sosial, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat miskin. Karena sebenarnya menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian pemaparan dari saya mengenai paper atau tulisan saya tentang faktor penyebab maraknya pengemis dan anak jalanan di kota Tanjung Pinang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.